konten YouTube Ayu Efrita Dewi, gak boleh di subscribe, gak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen, dan jangan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesatria Anendi, NIM 2105040069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tindak pidana ITE. Pengertian ITE di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan ITE, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 yang dijelaskan. Ayat 1, informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, aksar simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ayat 2, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal dari pasal 27 sampai pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan jenis-jenis tindak pidana di bidang ITE, yaitu tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat perjudian, tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran, tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Selanjutnya, tindak pidana intervensi atau menyadap informasi elektronik secara melawan hukum, tindak pidana mengubah dan lain-lain informasi elektronik secara melawan hukum, tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara melawan hukum, tindak pidana sengaja memproduksi dan lain-lain perangkat komputer dan sandi lewat komputer secara melawan hukum, tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti, tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum, tindak pidana ITE di luar yurisdiksi Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia, tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum. Adapun manfaat Undang-Undang ITE, yang pertama itu menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, yang kedua mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang ketiga salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, yang keempat melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Sekian materi tentang tindak pidana ITE dari saya. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 2105040130. Di sini saya akan membahas materi tentang tindak pidana ITE. Apa itu tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dalam undang-undang ini diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi. Adapun asas Undang-Undang ITE, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan elektronik dan efisien pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Adapun perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Yang pertama, menyebarkan video asusila yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang kedua, judi online pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Yang ketiga, pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman dijerat pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang kelima, berita bohong pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang keenam, ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketujuh, teror online pada pasal 29 Undang-Undang ITE. Berikut beberapa dampak negatif Undang-Undang ITE. Yang pertama, membatasi kebebasan berpendapat, terutama pada beropini dalam memberikan kritik. Yang kedua, menimbulkan kesewenangan pada para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung Undang-Undang ITE bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Yang ketiga, menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Yang keempat, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang. Yang kelima, memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Yang keenam, tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP seperti pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Adapun penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini. Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negara setempat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Novi Hairunisa, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Intan Gloria Morcilangit dengan NIM 21050400062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan saya membuat video ini ialah guna memenuhi tugas delik-delik di luar KUHP dan memberikan wawasan kepada siapapun yang menonton video ini. Sekian, selamat menyaksikan. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau ADI, surat elektronik mail, telegram, teletext, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Manfaat UU ITE secara umum kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat Undang-Undang ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang terakhir, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Selanjutnya yang kedua, judi online. Selanjutnya, pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya, pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pada pasal 27 ayat 4 UU ITE. Hukumannya ialah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, berikut beberapa dampak negatif dari Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, yaitu membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar, menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam, bahkan bertolak belakang. Sekian materi penjelasan dari saya mengenai UU ITE. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.